In memoriam Monsignor Johannes Arts M.C. Beliau ditembak mati oleh serdadu Jepang bersama dengan para misionaris lainnya, dan 4 hari sesudah penembakan itu jenazahnya ditemukan, lalu kemudian dikuburkan tepat di depan biara Tarekat Maria Mediatrix, tepatnya di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, Keuskupan Amboina. Marilah kita mendengarkan sedikit catatan tentang peristiwa ini. Pada tanggal 30 Juli tahun 1942, sebelum fajar menyingsing, tentara Jepang dengan kapal sudah memasuki daerah pelabuhan Kota Tual. Sebagian dari mereka langsung menuju ke Langgur. Mereka tiba sekitar jam 4 subuh. Mereka kemudian menggedor pintu-pintu biara dan memaksa para misionaris berkumpul di muka kapel. Demikian juga dengan para suster. Kemudian diadakan semacam sidang pengadilan namanya. Para misionaris yang semuanya berjubah disuruh berjongkok bersama dengan umat yang ada di situ, kecuali uskup. Uskup disuruh duduk di sebuah kursi. Juga Pastor Burns yang saat itu dalam keadaan sakit. Lalu komandan pasukan Jepang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada uskup. Uskup Ars kemudian menjadi juru bahasa. Bapak Uskup menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan penuh wibawa. Sesudah berdiskusi dan berdebat dengan para tentara Jepang, dan sesudah sidang pengadilan itu, para suster diantar kembali ke biara untuk menyediakan sarapan pagi bagi tentara Jepang. Sesudah itu mereka dibawa ke motor misi untuk diangkut ke Tual bersama dengan Pastor Munster M.C. karena beliau berbangsa Jepang. Bapak Uskup Johannes Ars bersama para misionaris lainnya dibawa ke rumah pusat dekat pantai, dan tidak lama mereka keluar dengan mata tertutup, terikat dengan kain putih. Lalu mereka didorong, ditolak, dan dihela ke pantai sebelah barat. Mereka disuruh berbaris dengan muka menghadap darat. Pada saat itu, tiba-tiba Pater Burns dengan suara yang sangat nyaring berteriak, "Untuk Kristus Raja kita!" Lalu mereka semua menjawab dengan serentak, "Jadilah!" Serentak pula para tentara Jepang melepaskan tembakan dan semua mereka rubuh. Mereka yang hadir di situ disuruh membuang jenazah-jenazah ke laut dengan sebuah pesan yang sangat tegas. Siapa yang mengubur mayat-mayat itu akan dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal dan akan ditembak mati. Dan inilah nama-nama mereka yang ditembak mati oleh para tentara Jepang. Uskup Johannes Arts M.C., Pater Hendrikus Cornelissen, Pater Gerardus Burns, Pater Jacobus Ackermans, Pater Jacobus Lightfoot, Bruder Johannes Josten, Bruder Adrianus Peters, Bruder Cornelis Beyer, Bruder Franciscus Raimakers, Bruder Wilhelmus de Roy, Bruder Wilhelmus Hodig, Bruder Johannes van Schaik, Bruder Theodorus Volkers,
Lalu kemudian Pater Franciscus de Gries, beliau ini dibunuh 3 hari kemudian, tepatnya di Tual. Selanjutnya, pada pagi hari berikutnya, waktu hari masih gelap, Suster Agnes Maturbons, Tarekat Maria Mediatrix, dan Suster Aloysia Resubun, Tarekat Maria Mediatrix, dengan pakaian preman, mereka berjalan menuju pantai tempat penembakan itu. Di sana mereka menemukan jenazah Bapak Uskup Monsinyur Johannes Ars yang tergeletak pada batas laut dan kering. Maka mereka segera kembali menyampaikan kepada Bapak Raja. Setelah diatur strategi yang matang, ada beberapa bapak bersama kedua suster mengambil jenazah Bapak Uskup Monsinyur Johannes Ars MSc, lalu membawa ke depan Susteran Tarekat Maria Mediatrix. Kebetulan di depan susteran sudah tersedia sebuah lubang untuk menanam jeruk manis. Dengan beralaskan kasulah uskup yang memang waktu itu tersimpan di kapel Susteran Tarekat Maria Mediatrix, mereka memakamkan jenazah Bapak Uskup Monsinyur Johannes Ars MSc secara tersembunyi. Para misionaris yang lain ada yang terkubur di dalam serbuk bengkel kayu, ada yang secara tersembunyi diambil umat paroki dan dimakamkan di paroki masing-masing. Akhirnya pada tahun 1950, Uskup J. Grant MSc, beliau menganjurkan agar tulang-tulang para misionaris dikumpulkan supaya dimakamkan secara baik dan secara terhormat. Setelah tulang-tulang para misionaris terkumpul, maka di situ ditemukan ada 3 peti jenazah. Bapak Uskup 1 peti jenazah, dan para misionaris yang lain 2 peti jenazah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 1950 diadakanlah misa mulia yang dipimpin oleh Uskup J. Grant MSc dan para imam dengan umat. Dan setelah diadakan misa, dilanjutkan dengan upacara pemakaman, tepatnya di lokasi penembakan yang sekarang dikenal dengan nama lokasi Ziarah Makam Uskup Johannes Ars MSc dan kawan-kawan. Itulah catatan singkat mengenai penembakan Monsinyur Johannes Ars dan kawan-kawan. Dan setelah penembakan itu, beliau dimakamkan di tempat ini 4 hari kemudian. Tempat ini kemudian menjadi juga sebuah tempat yang oleh masyarakat DKI juga dianggap sebagai sesuatu yang keramat. Maka masih banyak orang datang ke tempat ini pada malam hari. Mereka menyalakan lilin, kemudian mereka berdoa di tempat ini.
Tempat ini selalu bersih karena setiap hari dibersihkan oleh para suster tarekat Mediatrix. Nah, inilah patung yang dibuat untuk mengenang Monsinyur Johannes Arts. Ini adalah bagian dalam masih di bagian dalam, bagian depan. Ini tampak dari depan. Ada lapangan hijau. Tempat ini juga masih sangat asri karena masih banyak pepohonan dan tumbuhan hijau. Nah, di sebelah kiri ini adalah bangunan sekolah SMAK Maria Mediatrix. Ini juga bangunan dua lantai ini juga merupakan bagian dari persekolahan SMAK Maria Mediatrix, dan sekolah ini dikelola oleh para suster tarekat Mediatrix. Sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama, sekaligus juga menjadi promosi. Kata-kata ini merupakan seruan atau ungkapan dari para misionaris Monsinyur Johannes Arts dan kawan-kawan sebelum mereka ditembak. Untuk Kristus Raja kita jadilah. Kata-kata ini kemudian menjadi sebuah semangat hidup bagi orang-orang di Kepulauan Kei, teristimewa umat Kristiani, umat Katolik. Demikian catatan singkat mengenai tempat ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih.